Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsidana dengan NIM 22550230011 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rangkaian listrik arus bolak-balik. Nah, pada video tugas ini saya akan menjelaskan cara mencari R total, arus, daya, dan juga tegangan drop dari sebuah resistor yang dirangkai secara seri dan juga paralel. Dan nantinya saya akan membandingkan hasil teori dan juga prakteknya. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, untuk pembuatan tugasnya di sini kita memerlukan dua buah komponen resistor kapur dengan nilai 5 watt 100 ohm. Kemudian ada trafo, dua buah trafo 3 ampere, kabel jumper secukupnya. Di sini ada voltmeter, ampermeter, dan juga multimeter. Nah, sekarang saya akan membahas teorinya terlebih dahulu. Untuk teorinya di sini saya akan menggabungkan merangkai dua buah resistor ini secara seri, dan saya akan mencari yang pertama R total, kemudian arus, daya, dan juga tegangan drop pada dua buah resistor ini. Nah, kita mulai dari teorinya terlebih dahulu, kemudian dipraktekkan. Baik, di sini saya akan menggambar rangkaian serinya terlebih dahulu. Nah, untuk sumber tegangannya saya menggunakan 12 volt. Di sini tegangan sumbernya saya menggunakan 12 volt AC. R1 bernilai 100 ohm 5 watt. R2 sama 100 ohm 5 watt. Yang pertama akan saya cari yaitu R totalnya terlebih dahulu. Untuk rumus R total yaitu RT atau R total sama dengan R1 ditambah R2. Kita masukkan di sini R1 nilainya 100 ohm ditambah R2 100 ohm juga, dan hasilnya yaitu 200 ohm. Baik, untuk R totalnya dikarenakan di sini seri kita jumlahkan R1 tambah R2 dan hasilnya yaitu 200 ohm. Yang kemudian di sini saya akan mencari arus dari rangkaian seri ini. Nah, untuk arusnya kita bisa mencari dengan rumus PS atau tegangan sumber dibagi R total. Kita masukkan nilai PS tegangan sumber yaitu 12 volt dibagi R total 200. Sini kita bagi 12 dibagi 200 sama dengan 0,06 ampere. Baik, di sini saya sudah mencari R total dan juga arusnya. Kemudian saya akan mencari daya dari rangkaian ini. P sama dengan atau daya arus dikali tegangan sumber. Kita masukkan arusnya 0,06 ampere, 0,06 dikali tegangan sumber 12 volt. Hasilnya yaitu 0,72 watt.
Baik, di sini saya mendapatkan dayanya itu senilai 0,72 watt. Nah, untuk resistor ini nilai maksimal yang bisa kita gunakan yaitu 5 watt, jadi masih bisa kita gunakan. Untuk tegangan input atau PS dengan sumber 12 volt, jadi masih bisa kita gunakan ya. Kemudian saya akan mencari tegangan drop yang ada pada R1 dan juga R2. Baik, untuk rumusnya yaitu PR1 atau tegangan drop di R1 sama dengan R1 di per atau bagi R1 ditambah R2 dikali tegangan sumber. Nah, kita masukkan R1 100 ohm bagi R1 100 ohm ditambah R2 100 ohm dikali tegangan sumber 12 volt. Di sini kita mendapatkan hasil 100 dibagi 200 dikali 12. 100 dibagi 200 itu hasilnya sama dengan 0,5 dikali 12. 0,5 dikali 12 sama dengan 6. Jadi di sini hasilnya tegangan drop yang ada pada R1 yaitu 6 volt, setengah dari tegangan sumber. Nah, untuk mencari tegangan drop pada R2 caranya sama seperti ini, dan bisa saya pastikan hasilnya sama dengan tegangan drop di R1 yaitu 6 volt, setengah dari tegangan sumber. Baik, untuk PR1 dan juga PR2 sama dengan 6 volt. Baik, di sini saya akan merangkai ini ya, rangkaian seri menggunakan tegangan sumber 12 volt, menggunakan trafonya ini sebagai tegangan sumbernya. Baik, langsung saja kita rangkai. Di sini resistornya kita serikan. Baik, di sini saya sudah merangkai rangkaian serinya ya dengan sumber tegangan 12 volt. Di sini kita akan melihat hasil yang didapatkan dari arusnya. Nah, sini saya akan mengasih sumber tegangan PLN. Baik, di sini untuk arusnya tidak terbaca ya, karena mungkin terlalu kecil untuk dibaca oleh ampere meternya ini dikarenakan analog. Saya akan mencoba menggunakan tang ampere ini untuk membaca arus yang terdeteksi.
Nah, untuk arus yang dibaca dari tang ampere digital ini yaitu 0,05. Baik, hampir sama ya dengan teorinya. Di sini untuk teorinya saya mendapatkan arusnya yaitu 0,06 ampere. Baik, yang selanjutnya saya akan mencari tegangan drop yang ada pada R1. Nah, di sini untuk hasilnya dari teorinya yaitu 6 volt. Baik, kita buktikan ya. Buktikan dengan prakteknya. Baik, untuk mengukur tegangan drop yang ada pada R1 dan juga R2, di sini kita menggunakan voltmeter ya. Mengukurnya di sini kita ukur di titik serinya ini dan juga di sini. Kita sambungkan pada voltmeter. Baik, di sini voltmeternya sudah menunjukkan angka. Untuk batas ukurnya saya menggunakan 75 volt. Jadi kita akan membaca nilai yang 75 ini. Untuk 75 ini maksimalnya. Kemudian di sini ada 25, berarti dari setiap garisnya ini bernilai 5 volt. Nah, di sini terbaca yaitu 5 volt. Nah, dan untuk di teorinya saya mendapatkan nilai drop tegangannya pada R1 yaitu 6 volt. Baik, hampir sama ya. Baik, yang selanjutnya saya akan memvariasikan tegangan output keluaran dari trafo ini ya, dengan cara menambah satu buah trafo lagi. Nah, untuk tegangannya kita bisa bervariasi menggunakan 2 buah trafo. Nah, sekarang saya akan menuju ke teorinya terlebih dahulu. Saya akan jelaskan, kemudian saya akan praktekkan. Baik, langsung saja kita menuju ke teorinya terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan menggambar rangkaiannya terlebih dahulu ya, untuk memperjelas penjelasannya. Di sini kita menggunakan 2 sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya yaitu trafo. Di sini saya akan mencoba memvariasikan sumber tegangan menggunakan 12 volt dan juga 15 volt. Satu trafo di 12 volt dan satunya lagi di 15 volt. Nah, di sini trafo yang satu 12 volt. Kemudian di sini 15 volt. Ini untuk rangkaiannya masih sama ya, rangkaian seri. Untuk mencari tegangan total dari outputnya trafo ini, yaitu caranya yaitu PT sama dengan, di sini kita tinggal jumlahkan saja tegangan output dari trafo 1 dan juga 2. Di sini 12 ditambah
15 sama dengan 27 volt AC. Kemudian saya akan mencari tegangan drop pada R1. Untuk nilai resistor R1 dan juga R2 masih sama ya, yaitu 100 ohm 5 watt. R1 untuk mencari tegangan drop di R1 rumusnya sama seperti tadi, R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan sumber atau PT atau VT nih ya, VT volt total dari trafo 1 dan juga trafo 2. R1 100 per 200 dikali PT 27, kemudian 0,5 dikali 70, maaf di sini 27 ya, 27. Untuk tegangan yang drop pada R1 yaitu 13,5. Nah, kemudian saya akan mencari arus totalnya atau IT sama dengan tegangan sumber dibagi R1 ditambah R2. Nah, untuk tegangan sumbernya atau tegangan total dari dua buah trafo yaitu 27 volt dibagi R1 ditambah R2 100 tambah 100 27 dibagi 200 sama dengan baik. Untuk hasil arus totalnya yaitu IT sama dengan 0,13 ampere. Baik, yang terakhir di sini saya akan mencari daya dari rangkaian ini. Untuk rumusnya P atau daya sama dengan tegangan total atau tegangan sumber dikali arus. Untuk tegangan totalnya atau tegangan sumber yaitu 27 dikali arus yang diperoleh yaitu 0,13 ampere, 0,13 sama dengan 27 dikali 0,13. Baik, untuk dayanya yaitu 3,51 watt. Nah, masih bisa digunakan ya, karena di sini resistornya untuk daya maksimalnya itu 5 watt. Baik, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mempraktekkannya, apakah hasil teori dengan prakteknya itu sama atau tidak. Baik, sebelumnya di sini saya sudah merangkainya. Untuk memperjelas di sini seperti ini ya untuk rangkaiannya. Dari tegangan sumber PLN. Di sini kita jumper dari gulungan primernya ini, kita jumper dari trafo 1 ke trafo 2 untuk 0 volt dan juga 220 voltnya. Di jumper seperti ini ya. Kemudian di sini karena kita menggunakan dua tegangan, yaitu tegangan yang bernilai 12 volt dan juga 15 volt, kita rangkai seperti ini ya. Jumper untuk di 12 volt yang ini sama seperti di gambar, 12 menuju ke arus
ke ampere meter. Sini I arus atau ampere meter ya. Ampere meternya ini dia menuju ke resistor seri. Di sini menuju ke resistor seri. Ini seri. Kemudian yang ini 12 voltnya ini dari nolnya menuju ke 15. Di sini 0 menuju ke 15. Dan untuk nolnya lagi di trapu kedua menuju ke resistor seri. Yang ini menuju ke resistor seri. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang saya akan mengasih sumber tegangan PLN. Maka di sini akan terbaca arus yang dihasilkan. Baik, sama seperti tadi, dikarenakan mungkin arusnya terlalu kecil, jadi di sini untuk pergerakan jarumnya itu sedikit banget ya. Saya akan menggunakan bantuan tang ampere untuk mengecek arus totalnya. Baik, langsung saja. Baik, di sini arus yang dibaca yaitu 0,12. Nah, hampir sama dengan hasil teorinya yang saya dapatkan pada hasil teorinya yaitu 0,13. Baik, seperti itu ya untuk pengecekan arus dari dua sumber tegangan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan mengecek tegangan drop pada R1. Di sini untuk tegangan dropnya yaitu 13,5 ohm. Baik, dapat terlihat di multimeter tegangan drop pada R1 yaitu 0,14 ohm. Hampir sama ya dengan hasil teorinya yang mendapatkan 13,5 ohm. Untuk tegangan PR1, tegangan drop di R1 dan juga tegangan drop di R2 hasilnya sama. Sini kita akan coba membuktikannya lagi. Untuk tegangan PR2 sama ya, 14 ohm. Maksud saya 14 volt. Baik, seperti itu untuk hasil teori dan juga praktek dengan menggunakan dua sumber tegangan yang dirangkai resistornya secara seri. Baik, tadi untuk teori dan juga praktek rangkaian seri, dan sekarang kita akan praktek dengan rangkaian paralel. Sama seperti tadi, saya akan mencari R total, arus, dan juga daya. Nah, di sini untuk rangkaian yang akan saya buat akan seperti ini ya, untuk rangkaian paralelnya. Nah, seperti ini. Untuk tegangan sumbernya saya tetap menggunakan 12 volt AC. Untuk R1, R2 nya masih sama, 100 ohm, 5 watt, 100 ohm, 5 watt. Nah, yang pertama kita akan mencari R totalnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu RT atau R total sama dengan, dikarenakan di sini R1 dan juga R2 nilai
resistornya sama, yaitu 100 ohm, maka di sini kita langsung saja tulis 100 dibagi atau per di sini ada 2 resistor dibagi 2 sama dengan 50 ohm. Nah, untuk R totalnya yaitu 50 ohm. Dan selanjutnya di sini saya akan mencari arus yang dihasilkan dari rangkaian ini. Untuk arusnya yaitu PS atau tegangan sumber dibagi R total. PS 12 dibagi R total 50. Jadi hasilnya yaitu 0,24 ampere. Nah, untuk arusnya yang dibaca yaitu 0,24. Dan yang terakhir di sini saya akan mencari daya dari rangkaian ini. Ini sama dengan arus dikali tegangan sumber. Arusnya yang dibaca yaitu 0,24 dikali tegangan sumber. Tegangan sumber yaitu 12. Kan? 0,24 dikali 12. Baik, untuk dayanya yaitu 2,88 watt. Baik, untuk dayanya masih bisa ya, karena kan di sini maksimalnya yaitu 5 watt. Baik, sebagai perbandingannya saja, di sini untuk arus yang dibaca dari teorinya ya, untuk arus yang dibaca pada rangkaian yang di seri sebesar 0,06 dan arus yang dibaca pada rangkaian paralel yaitu 0,24. Jadi untuk perbandingannya di sini rangkaian paralel lebih besar arusnya daripada rangkaian seri. Begitu juga dengan daya yang dihasilkan. Dayanya lebih besar di rangkaian paralel yaitu 2,880 watt, dan di seri dayanya yang didapatkan yaitu 0,72 watt. Jadi lebih besar daya yang di rangkaian paralel. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan mempraktekkan rangkaian ini dan membandingkan apakah apakah hasil teori dan juga prakteknya itu sama atau tidak. Baik, di sini saya akan merangkainya seperti gambar ini ya. Nah, langsung saja kita rangkai. Per meter bisa. Baik, seperti ini rangkaiannya ya. Baik, di sini saya akan mengasih sumber tegangan 220 volt. Maka di sini akan terbaca arus yang dihasilkan. Nah, di sini terlihat ya, arus yang dibaca yaitu 0,24. Jadi hasil teori dan juga prakteknya yaitu sama, 0,24.
di sini terbaca pada ampere meter yaitu 0,24. Baik, setelah mengetahui arus yang dihasilkan, sekarang saya akan mencoba mencari tegangan dropnya pada setiap resistor. Nah, untuk tegangan dropnya yaitu (12,2) dan R1 R2 sama ya, 12,2. Baik, untuk tegangan dropnya hampir sama dengan tegangan sumber yaitu 12 volt AC. Baik, seperti itu ya untuk praktek dan juga teori dengan menggunakan satu sumber. Dan sekarang saya akan teori dan juga praktek menggunakan dua sumber tegangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori dari menggunakan dua sumber tegangan. Nah, langsung saja saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu, gambar rangkaian terlebih dahulu ya. Di sini sumber tegangan rapuh 15 volt dan juga saya menggunakan nilai tegangan 15 dan juga 6 volt. Untuk resistornya masih tetap sama, 100 ohm 5 watt. Nah, untuk mencari tegangan totalnya, tegangan sumber total yaitu PT, di sini tinggal tambah saja ya untuk 15 dan juga 6-nya ini. Hasilnya yaitu 21. Untuk tegangan totalnya 21 volt AC. Kemudian saya akan mencari arusnya. Untuk arusnya yaitu I sama dengan tegangan atau PT dibagi resistor. Maaf sebelumnya, untuk mencari arusnya di sini kita akan mencari R totalnya terlebih dahulu. R total sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 ohm. Nah, di sini tegangan totalnya yaitu 21 dan juga dibagi R-nya, R total yaitu 50. Jadi hasilnya yaitu untuk arusnya (21 dibagi 50). (0,24). Maaf, maksud saya 0,42 ampere. Nah, untuk arus dari setiap resistornya itu IR sama dengan 0,42 dibagi 2 sama dengan 0,21. Nah, yang selanjutnya di sini saya mencari dayanya. Daya sama dengan arus dikali tegangan sumber. Arusnya yaitu 0,21 dikali tegangan sumber 21 sama dengan 0,21 dikali 21, 4,41 watt.
Baik, untuk teorinya saya mendapatkan seperti ini ya, dan saya akan praktekkan apakah nilainya sama atau tidak. Baik, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Baik, di sini sebelumnya saya sudah merangkainya terlebih dahulu untuk mempercepat ya. Dan saya akan menjelaskannya saja. Di sini rangkaiannya seperti ini ya. Sama seperti pada gambar. Di sini yang digunakan tegangan outputnya atau hubungan pada sekunder dari trafo ini yaitu 15 dan juga 6. Di sini dari 6 pol menuju ke 0 terlebih dahulu pada trafonya ini, kemudian keluarnya 15 menuju ke alat ukur ampere meter, dan keluaran dari ampere meter yang ini, keluaran dari ampere meter menuju ke resistor, dua buah resistor seperti ini ya. Kemudian setelah melewati resistor, dari sini menuju ke 0 dari trafo 1 yang 6 pol. Di sini di jumper karena di paralel ya, di jumper. Jadi dari 6 pol ini yang nolnya ini menuju ke resistor yang di jumper ini, menuju ke resistor paralel ini. Dan di gulungan primernya masih sama seperti tadi di jumper dari 0 pol dan juga 220 voltnya. Baik, langsung saja di sini saya akan mengasih sumber tegangan PLN 220 volt. Nah, di sini karena terputus jadi tidak terbaca ya arusnya. Nah, di sini di alat ukur ampere meter terbaca dikarenakan di sini kita menggunakan batas ukurnya 1, kita menggunakan yang 10 ini ya. Anggap 10 ini yaitu 1. Jadi di sini 0, 0,2, 0,4 dan di sini lebih satu garis, artinya bisa kita tentukan yaitu 0,42. Di sini 0,4, di sini 0,42. Nah, untuk hasil praktek dan juga teorinya sama ya. Yang dihasilkan yaitu 0,42. Nah, di sini karena dayanya cukup besar ya, 4,41 watt, jadi resistornya mungkin akan panas dikarenakan mendekati 5 watt. Lebih panas dari sebelumnya. Baik, dan yang terakhir di sini saya akan menentukan IR-nya. Nah, di sini saya menggunakan tang ampernya aja ya supaya lebih cepat untuk menentukan IR atau arus yang ada pada satu resistor. Nah, di sini kita jepit saja yang ini. Nah, arus yang dibaca yaitu 0,18 ya. Naik dia menjadi 0,19. Dan untuk teorinya yaitu sekitar 0,21. Jadi hampir mendekati ya. Mungkin ada toleransinya. Baik, sekian untuk praktek saya hari ini. Jika ada salah, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.